Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau kamu penggemar Gundam, pasti tahu bahwa dunia Gundam itu luas banget, dengan berbagai era dan cerita yang seru. Tapi bingung nggak sih, mana yang datang lebih dulu? Atau kenapa ada banyak timeline berbeda? Tenang, di video ini, kita akan bahas timeline Gundam secara lengkap, tapi simple. Jadi kamu nggak akan nyasar lagi di semesta Gundam. Yuk, langsung kita mulai. Gundam adalah salah satu waralaba anime terbesar di dunia. Tapi, apa yang membuatnya unik? Salah satunya adalah berbagai timeline atau era berbeda yang menawarkan cerita dan tema tersendiri. Beberapa timeline saling terhubung, seperti Universal Century, sementara yang lain berdiri sendiri, seperti Cosmic Era atau After Colony. Mari kita mulai dari awal. Universal Century. Inilah timeline pertama dan paling ikonik di dunia Gundam. Universal Century dimulai dengan kisah bagaimana manusia mulai menjelajahi luar angkasa. Karena pertumbuhan populasi yang pesat di bumi, koloni luar angkasa pun dibangun untuk menampung jutaan orang. Namun ini bukan berarti semuanya berjalan mulus. Ketegangan politik antara bumi dan koloni akhirnya memuncak dalam Perang 1 tahun. Perang pertama dan paling legendaris dalam sejarah Gundam. Dan berikut adalah beberapa rangkuman peristiwa besar dalam timeline Universal Century. UC0079, One Year War konflik antara Principality of Zeon dan Earth Federation. Zeon mendeklarasikan kemerdekaan dan memulai perang besar, termasuk penggunaan senjata biologis, kimia, dan nuklir. UC0083, Operation Stardust. Peristiwa ini menceritakan tentang mantan prajurit Zeon yang dipimpin Anna Velgato mencuri Gundam GP02A dengan hulu ledak nuklir. Mereka menggunakan koloni luar angkasa untuk menyerang bumi, menciptakan kekacauan besar. Akibat dari peristiwa ini, kelompok militer Titans akhirnya terbentuk. Dan kelompok ini menjadi antagonis utama dalam serial Zeta Gundam. UC0087, Grips Conflict, adalah peristiwa yang terjadi di serial Mobile Suit Zeta Gundam. Menceritakan tentang konflik sipil yang terjadi antara pasukan militer Titans dan aliansi anti-serikat bumi, atau Anti-Earth Union Group. Camille Bidan, seorang pilot Gundam, menjadi tokoh sentral pada konflik ini. Konflik ini berakhir pada awal UC0088 dengan kemenangan telak Anti-Earth Union Group atas para Titan selama operasi Maelstrom dan pertempuran Grips. UC0088, Neo Zeon War pertama. Peristiwa ini terjadi setelah pertempuran Grips yang mengakibatkan pemusnahan para Titan dan hilangnya sebagian besar pasukan tempur Anti-Earth Union Group. Haman Karn, seorang pemimpin dari sisa kerajaan Zeon, mengubah nama pasukannya dari Axis Zeon menjadi Neo Zeon dan mengambil kesempatan untuk menghidupkan kembali kejayaan kerajaan Zeon. Lalu puncaknya adalah Judau Ashta dan Gundam ZZ melawan Haman Karn dalam pertempuran final di Asteroid Axis. Pada akhirnya, Neo Zeon pun menyerah kepada Federasi Bumi. UC0093, Perang Neo Zeon kedua. Perang Neo Zeon kedua juga dikenal sebagai pemberontakan Char.
Char Aznable kembali memimpin Neo Zeon dan berencana menjatuhkan asteroid Axis ke bumi sebagai hukuman atas eksploitasi sumber daya dan memaksa penduduknya pindah ke koloni luar angkasa untuk mendorong evolusi manusia menjadi new type atau mati dalam musim dingin nuklir berikutnya. Namun puncak dari konflik ini berakhir dramatis. Usaha dari Char ini dihentikan oleh Amuro. RX-93 Nu Gundam milik Amuro bergema dan menciptakan gelombang psycho di sekitar asteroid, mendorongnya jauh dari bumi, sementara mendorong semua mobile suit dari daerah tersebut. Kedua pasukan Federasi dan Neo Zeon melihat Axis berbelok dari titik masuk atmosfer. Amuro dan Char diduga tewas oleh masing-masing fraksi. UC-0096 Konflik Laplace. Kisah ini berpusat pada Banagher Links, seorang remaja yang tanpa sengaja terlibat dalam konflik antara Federasi Bumi dan Neo Zeon atau Sleeves setelah bertemu dengan Audrey Byrne. Banagher menemukan dirinya sebagai pilot RX-0, Unicorn Gundam, sebuah mobile suit misterius yang memegang kunci untuk membuka Laplace's Box, artefak yang menyimpan rahasia penting tentang asal-usul Universal Century. Laplace's Box-nya sendiri menjadi pusat cerita pada garis waktu ini, karena diyakini mampu mengguncang tatanan politik Universal Century. Laplace's Box menjadi perebutan antara Federasi Bumi dan Sleeves. Setelah serangkaian pertempuran intens dan pengungkapan dramatis, Laplace's Box dibuka. Rahasia yang terungkap adalah Piagam Laplace, dokumen asli yang mendirikan Universal Century, menyatakan bahwa new types, manusia yang berevolusi dengan kemampuan unik, harus memiliki hak yang sama dengan manusia biasa. Dengan kebenaran ini terungkap, konflik mereda sementara, dan Banagher bersama Unicorn Gundam mengorbankan diri untuk memastikan stabilitas antara Federasi dan Neo Zeon. Unicorn Gundam dinonaktifkan sebagai simbol akhir dari konflik besar. UC-0097 Phoenix Hunt. Setahun setelah pengungkapan Laplace's Box yang menyatakan bahwa new types memiliki hak setara dengan manusia biasa, konflik masih berlanjut. Neo Zeon Sleeves telah runtuh, tetapi kekacauan dan ketidakpercayaan terhadap Federasi Bumi tetap ada. Kisah ini berpusat pada Phoenix Hunt, operasi untuk menangkap RX-0 Unicorn Gundam 03 Phoenix, mobile suit misterius yang menghilang setelah insiden sebelumnya. Konflik utama pada timeline ini berpusat pada 3 hal yang saling berkaitan, yaitu 1. Unicorn Gundam 03 Phoenix, yang memiliki sistem Psycho Frame yang berevolusi, menjadi subjek perburuan oleh Federasi dan sisa-sisa Neo Zeon. Federasi melihatnya sebagai ancaman besar, sementara Neo Zeon ingin memanfaatkannya untuk melanjutkan perjuangan mereka. 2. Trauma masa lalu antara Jonah, Michelle, dan Rita yang terhubung dengan eksperimen New Type yang dilakukan oleh Federasi memunculkan konflik emosional yang mendalam. Ketiga, teknologi Psycho Frame yang berperan besar dalam peristiwa Unicorn menjadi simbol kekuatan dan kehancuran. Kekhawatiran tentang kekuatannya menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang bertikai. Konflik berujung pada pertemuan antara Jonah dan Phoenix. Psycho Frame dari Phoenix menunjukkan potensi new type untuk melampaui batasan manusia biasa, memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Phoenix akhirnya menghilang keluar angkasa, mengisyaratkan bahwa new types memiliki peran yang lebih besar dalam perjalanan umat manusia. UC-105, Maftis Uprising. 12 tahun setelah Perang Neo Zeon kedua, konflik militer masih terus terjadi. Federasi Bumi semakin korup dan menerapkan kebijakan perburuan manusia yang memaksa warga sipil diasingkan ke luar angkasa. Hathaway Noah memimpin kelompok anti-federasi bernama MAFT, yang melakukan tindakan terorisme terhadap pejabat federasi. Hathaway berencana melakukan perlawanan bersenjata, tetapi takdirnya berubah saat ia bertemu dengan Kenneth Slag, perwira pasukan federasi, dan Gigi Andalusia, seorang gadis misterius.
Cerita berakhir dengan tragedi. Hathaway tertangkap oleh Federasi setelah pertempuran intens melibatkan RX-105 Gundam, si Gundam miliknya. Gigi, yang memiliki hubungan ambigu dengannya, menyaksikan kejatuhan Hathaway dengan perasaan yang campur aduk. Federasi memperkuat kekuasaannya, sementara perjuangan Mafti menunjukkan betapa sulitnya membawa perubahan dalam sistem yang korup. UC-123, Cosmo Babylonia. Berlatar di tahun UC-123, film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Sibuk Arno yang harus melindungi keluarga dan teman-temannya dari ancaman Crossbone Vanguard. Crossbone Vanguard adalah gerakan militer yang ingin menguasai koloni-koloni luar angkasa milik Federasi Bumi dan menjadikan mereka sebuah kerajaan bernama Cosmo Babylonia. Untuk menyelamatkan orang-orang yang disayanginya, Sibuk Arno harus menjadi pilot Gundam Formula 91 yang dikembangkan oleh ibunya. Ia harus menghadapi Crossbone Vanguard dan musuhnya, Cecily Fairchild, yang ternyata adalah teman masa kecilnya dan pewaris keluarga aristokrat yang memimpin organisasi musuh. Sibuk dan Cecily harus menghadapi kenyataan bahwa mereka berada di sisi yang berlawanan dalam konflik. Cecily, yang awalnya tidak tahu tentang perannya sebagai pewaris keluarga Rona, harus memutuskan apakah ia akan mendukung ambisi keluarganya atau meninggalkan segalanya demi Sibuk. Setelah pertempuran sengit, Sibuk berhasil mengalahkan Crossbone Vanguard dengan bantuan F-91 Gundam yang canggih. Cecily akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ambisi keluarganya dan bergabung kembali dengan Sibuk. Namun, konflik ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan di Universal Century masih jauh dari selesai. Dengan Crossbone Vanguard dan ambisi Cosmo Babylonia tetap menjadi ancaman di masa depan. UC-153, Invasi Zanskar Empire. Pada UC 0153, Federasi Bumi telah menjadi sangat lemah, sementara kekuatan baru yang dikenal sebagai Zanskar Empire muncul di luar angkasa dan memulai kampanye brutal untuk menaklukkan bumi. Kekaisaran ini memberlakukan aturan represif yang termasuk eksekusi massal terhadap penduduk yang tidak patuh menggunakan alat mengerikan bernama Guillotine Beam. Di tengah konflik ini, seorang anak muda bernama Uso Ewin yang tinggal di perbatasan luar bumi, tanpa sengaja terlibat dalam perang ketika Zanskar Empire menyerang desanya. Uso akhirnya menjadi pilot Victory Gundam, mobile suit canggih yang dikembangkan oleh kelompok pemberontak League Militaire. Bersama teman-temannya, Uso berjuang untuk melindungi orang-orang yang ia cintai dan melawan ancaman Zanskar. Setelah pertempuran sengit yang penuh dengan tragedi, League Militaire berhasil menghentikan Zanskar Empire. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat tinggi, termasuk kehilangan banyak karakter penting, teman-teman, dan keluarga Uso. Cerita berakhir dengan Uso kembali ke desanya yang hancur, mencoba membangun kembali hidupnya di tengah trauma perang. Victory Gundam menutup era Universal Century dengan nada suram, menunjukkan bahwa meskipun perang mungkin berakhir, luka yang ditinggalkannya akan bertahan lama. Demikianlah perjalanan mendalam kita menyusuri Universal Century, era ikonik yang menjadi fondasi dari seluruh waralaba Gundam. Dari perang kolonial, ambisi politik, hingga perlawanan heroik, Universal Century menghadirkan kisah penuh drama dan pesan moral yang relevan sepanjang masa. Jika masih ada yang kurang dalam pembahasan ini, silakan tambahkan di kolom komentar ya. Tapi, perjalanan ini belum selesai. Masih ada timeline-timeline lainnya yang membawa cerita Gundam ke arah yang sama menariknya dengan gaya dan konflik yang berbeda, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Building dreams, one gunpla at a time. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru lainnya. Dan jika ada topik Gundam atau anime lainnya yang ingin kalian lihat di video berikutnya, silakan isi di kolom komentar.